Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas lagi atau mengulas kembali tentang soal CPNS. Untuk ingin informasi terbaru, silakan di-subscribe. Ujian CPNS tahun 2024 dengan topik tes intelijensi umum atau biasa disebut dengan TIU, dengan topik penalaran analitis, dengan materi dan soal asli par 10 serta soal tambahan mirip soal asli. Kita lihat sejenak teori, kemudian kita tinggalkan karena sudah sering kita tampilkan video-video sebelumnya sebagai bahan renungan saja. Nah, kita lanjut kepada soal latihannya. Nah, ini soal latihan yang pernah kita bahas di video sebelumnya ya, yaitu seleksi awal untuk posisi pegawai bank periode 1 Januari 2016 menetapkan seorang pelamar adalah sarjana dengan umur di bawah 26 tahun. Sarjana B lahir 1989 dan umur C lebih muda 1 tahun dari B. Sarjana D lebih muda dari C dan diwisuda tahun 2017 tepat waktu. Kemudian sarjana E umurnya 6 bulan lebih muda dari D. Sarjana A meraih gelar diploma pada tahun 2012 setahun sebelum wisuda sarjana. Berdasarkan informasi di atas, pelamar yang pasti lolos seleksi awal adalah bagian A dan D, B, A dan E, C, B dan C, D, A dan E dan E, A dan B dan E. Nah, kita jawab, kita kumpulkan dulu informasi, identifikasi informasi kunci, yaitu periode 1 Januari 2016, kemudian syarat pelamar di bawah 26 tahun, sarjana lahir 1989, umur C lebih muda 1 tahun dari B, kemudian sarjana D lebih muda dari C, dan sarjana E umumnya 6 bulan lebih muda dari D. Nah, di sini setelah kita kumpulkan informasinya, maka kita gunakan logika ya. Jadi saya tidak tulis ini pelamar yang berdasarkan informasi di atas ya, karena sudah ada di sini ya. Sebagai pertanyaannya. Nah, kalau biasanya di tempat lain yang video sebelumnya saya sertakan juga karena tidak muncul ya. Jadi sekarang kita gunakan logika. Yang pertama kita ambil ini yang sarjana B lahir tahun 89, artinya umurnya 27 tahun. Nah, berarti sarjana B tidak masuk karena di sini disyaratkan adalah di bawah umur 26 tahun. Yang ada B-nya salah, berarti A, B, E, dan B, C salah ya. Di bagian C dan E salah. Kemudian umur C lebih muda 1 tahun dari B, artinya umurnya dari B itu artinya umurnya C-nya 26 tahun, berarti di sini di bawah, maka C juga tidak lolos. Yang ada C-nya berarti C, E dan yang ada B-nya tadi C dan E tidak masuk ya, karena ada C-nya. Nah, berarti yang bagian E ada ada B-nya, kemudian bagian C ada B dan C-nya, berarti C dan E tidak masuk. Tinggal A, B, dan D. Nah, kita tidak perlu melihat apakah A tahunnya lahir berapa ya, meraih sarjana 2012 karena semuanya ada A-nya ya di sini, berarti pasti A-nya benar. Tidak perlu kita lihat. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sarjana D lebih muda dari C, berarti umurnya sekitar 25 tahun ya. Berarti D-nya itu masuk. Jadi A, D, atau A. Jadi apakah A, apakah D atau B? Yang jelas A, D ini sudah ada, benar ya. Selanjutnya, sarjana E umurnya 6 bulan lebih muda dari D. Artinya sarjana E umurnya 24,5 tahun. Berarti yang bisa masuk itu E juga bisa masuk. Dan D juga bisa masuk, serta A bisa masuk. Sehingga jawaban yang benar itu adalah A, D, dan E. Ya, jadi jawaban benar adalah bagian D. Selanjutnya, nomor yang contoh soal untuk video part 10 ini. Nomor 1, Abdul dan Lisa adalah anak dari Susi dan Maman. Erna dan Nurdin adalah anak dari Lisa dan Jufri. Dadan dan Mirna adalah anak dari Abdul dan Jane. Hubungan Mirna dengan Nurdin adalah A, saudara kandung, B, saudara ipar, C, saudara sepupu, D, saudara keponakan, dan E, saudara satu ibu. Kita bisa lihat jawabannya. Pertama, identifikasi kunci, itu kita ambil semua informasi yang penting. Nah, ini Abdul, Lisa adalah anak, Susi, Maman, Erna, Nurdin, Lisa, dan Jufri. Dadan dan Mirna adalah anak dari Abdul dan Jane, serta hubungannya Mirna dan Nurdin adalah ya.
Kita lihat dulu, kita dengan menggunakan logika berdasarkan informasi yang ada. Pertama, Maman dan Susi menghasilkan. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Abdul dan Lisa ya. Abdul dan Lisa merupakan anak dari Susi dan Maman. Selanjutnya, Erna dan Nurdin, anak dari Lisa dan Jufri ya. Nah, Lisa menikah dengan Jufri menghasilkan anak Erna dan Nurdin. Kemudian Abdul dan Jane juga menikah menghasilkan 2 anak juga, yaitu Dadang dan Mirna. Pertanyaan adalah hubungan Mirna dengan Nurdin. Jadi kita lingkari, Mirna dengan Nurdin itu merupakan apa? Merupakan saudara sepupu ya. Sepupu ya. Bukan sepupu karena ini adalah saudara, kemudian anak beranak lagi berarti dia sepupu ya. Berarti sepupu Mirna dengan Nurdin. Jawaban C adalah saudara sepupu. Kemudian nomor 2. Ada 5 orang, yaitu Mirsan, Eka, Erna, Sinta, dan Abdullah. Mereka memiliki sebuah toko di sebuah kompleks pusat pertokoan di kota X. Dikarenakan karena sama-sama menjual produk makanan, maka mereka membuat kesepakatan dengan dalam membuka tokonya. Pertama, Abdullah akan membuka toko hanya apabila Erna tidak membuka tokonya. Kemudian kedua, Sinta akan membuka toko hanya apabila Mirsan tidak membuka tokonya. Kemudian ketiga, Erna membuka toko hanya apabila Sinta tidak membuka toko. Yang keempat, Mirsan akan selalu membuka tokonya. Nah, pertanyaannya, berapa toko yang dibuka ketika hanya Mirsan, Eka, dan Erna yang bisa membuka toko? Apakah A5, B4, C3, D2, dan E1? Kita jawab. Kita mengidentifikasi informasi kunci. Nah, ini yang tadi menjadi syarat-syaratnya sebagai informasi kunci. Abdullah membuka toko hanya bila Erna tidak membuka toko, Sinta akan membuka toko hanya bila Mirsan tidak membuka tokonya, dan seterusnya ya, sampai di sini pertanyaannya, jika Mirsan, Eka, dan Erna yang bisa membuka toko, berapa banyak toko yang bisa dibuka? Pertama kita menggunakan lagi logika. Mirsan kalau membuka maka Sinta tutup ya. Di sini Sinta akan buka toko hanya bila Mirsan tidak membuka tokonya. Artinya kalau Mirsan membuka toko, Sinta akan menutup toko. Jadi kita bisa buat seperti ini. Mirsan buka, Sinta tutup. Mirsan tutup, Sinta buka. Nah, kemudian yang lainnya adalah Abdullah, Erna buka toko. Abdullah akan buka toko bila Erna tidak buka tokonya. Jadi Abdullah buka, Erna berarti tutup. Kalau Abdullah tutup berarti Ernanya membuka ya. Abdullah akan membuka toko hanya bila Erna tidak membuka tokonya. Nah, kemudian Erna buka toko bila Sinta tidak membuka tokonya. Berarti kalau Sinta buka, Erna tutup. Kalau Sinta tutup, buka. Nah, dari sini kalau Mirsan buka berarti Sinta tutup ya. Kemudian masih ada satu lagi, Eka buka ya, karena di situ dinyatakan Eka ya. Di sini ada pertanyaan berarti Eka buka. Tidak ada hubungannya dengan yang lain karena tidak ada syarat yang kelihatan di sini. Nah, sekarang kita lihat Mirsan buka. Berarti jelas Sinta tutup. Kemudian kalau di sini Erna buka berarti jelas Abdullahnya tutup ya. Kemudian Erna di sini jelas kalau dia buka pasti Sinta tutup karena di sini jelas dikatakan Sinta tidak buka toko. Erna buka toko hanya bila Sinta tidak buka toko. Jelas Sinta tutup karena Mirsan buka. Otomatis di sini Erna buka karena Sinta tutup di sini ya. Karena tutup maka Mirsan dan Eka pasti buka. Nah, dari sini ada 2 ya, berarti toko Mirsan terbuka. Dari sini Abdullah dan Erna, Erna dan Sinta, Erna terbuka, dan terakhir adalah Eka yang buka toko. Berarti ada 3 yang membuka toko. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian C, yaitu 3. Kemudian nomor selanjutnya. Nah, ini adalah nomor 1 untuk soal asli FR ya, atau soal sini dikatakan soal SKD SCPNS tahun 2021, jadi soal yang sudah pernah muncul di soal ujian. 8 orang pengurus RT sedang mengadakan rapat dan duduk melingkar di pos kamling RT. Pak Hadi selaku ketua RT berada di antara sekretaris dan belaharanya, yaitu Pak Malik dan Pak Andi. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hadi dengan bersebelahan dengan Pak Dodi. Posisi Pak Seno berada di antara Pak Jaka dan Pak Adi. Sedangkan Pak Rama duduk di depan Pak Seno. Siapa yang duduk bersebelahan dengan Pak Malik? Jawabannya ya, di sini ada A Pak Jaka, B Pak Nudin, C Pak Adi, D Pak Rama, dan E Pak Dodi.
kita lihat jawabannya. Identifikasi informasi kunci, jadi semua soalnya kita ambil karena ini semua penting ya. Jadi 8 orang, jadi jelas orangnya 8. Nah, kemudian ini posisi-posisinya. Selanjutnya kita menggunakan logika. Karena dia duduk melingkar, berarti kita buatlah lingkaran seperti ini. Anggaplah ini sebagai modelnya mereka duduk melingkar. Di sini yang pertama kita harus melihat, jika kita tidak mengambil Pak Uhadi selaku RT berada di antara sekretariat dan bendahara ya, langsung kita ambil dulu yang jelas Pak Udin berhadapan dengan Pak Hadi. Ya, berarti kita bisa tulis seperti ini. Dan bersebelahan dengan Pak Dodi. Nah, Pak dan bersebelahan dengan Pak Dodi. Nah, setelah itu posisi Pak Seno berada di antara Pak Jaka dan Pak Hadi. Jadi Pak Hadi tadi ini tunggu dulu ya. Jadi ini dulu Pak Hadi selaku Pak RT berada di antara sekretariat dan bendahara itu Pak Malik dan Pak Hadi. Berarti kita bisa tulis seperti ini, Pak dan Pak Malik. Kemudian Suka dengan videonya? Like dong. Pak Udin ini sudah tadi. Kemudian di sini posisi Pak Seno berada di antara Jaka dan Pak Hadi. Berarti di sini Pak Hadi, Pak Seno, kemudian di sini Pak Jaka. Nah, sedangkan Pak Rama berada duduk di depan Pak Seno. Jelas, berarti duduk di depan Pak Seno seperti ini. Siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Malik? Berarti yang berseberangan jelas. Kita bisa tanda tandanya adalah Pak Jaka. Sehingga di sini jawaban yang benar itu adalah A. Jaka. Selanjutnya, yang kedua, ini merupakan soal latihan. Jadi Ilham, Erna, Vino, Rusli, dan Mirna masing-masing mengambil oleh-oleh yang sudah dibawakan pamannya dari Singapura. 3 anak mengambil kaos, sedangkan Rusli hanya mengambil jaket. Erna mengambil parfum dan coklat. Selain Rusli, yang tidak mengambil parfum adalah Vino dan Ilham. Hanya Erna dan Mirna yang mengambil parfum. 1. Siapakah yang mengambil parfum dan coklat? Apakah Erna, apakah Vino, apakah Mirna, apakah Ilham, ataukah Rusli? Ini merupakan soal prediksi saja atau soal latihan yang mirip dengan soal asli ya. Jawabannya ada pada part 11 mendatang. Tapi sebelum kita meninggalkan video ini, kita membaca atau ingin informasi terbaru, silakan di-subscribe. Melihat nasihat atau sebuah kata-kata motivasi ya untuk ikut ujian CPNS 2024. Keberhasilan bukanlah sesuatu yang final, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal. Yang penting adalah keberanian untuk terus maju. Winston Churchill. Semoga apa yang saya terangkan di video kita kali ini tentang penalaran analitis dapat bermanfaat untuk menjadi pembelajaran untuk ujian CPNS 2024 mendatang. Semoga berhasil mewujudkan impiannya. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.